Lalu bagaimana cara atau kenapa Allah bisa murka? Ada 5 perbuatan manusia yang bisa mengundang murka Allah. 5 amal itu kalau kita kerjakan, kalau terus-menerus dikerjakan, itu mengundang murka Allah. Apa yang 5 itu? Yang pertama, ketika kita tidak sujud untuk membesarkan Dia. Kalau di sini, alhamdulillah kita di Konawe Selatan, sholat Jumat masih berisi semua masjid. Sholat berjamaah setiap waktu masih berisi, tapi saya ajak kita untuk semakin menambah jamaah. Di Cianjur itu sama dengan di Palu. Di Palu itu LGBT yang banyak di sana. Saya tahun 2001 itu kita studi banding ke Jembatan Merah di Kota Palu. Di sana perempuan bercumbu dengan perempuan, laki-laki bermesraan dengan laki-laki. Itu yang terjadi di sana. Saya sendiri saksikan. Saya juga tidak mengerti kalau laki-laki bercumbu sama laki-laki, kira-kira bagaimana rasanya. Kalau pada langkah itu namanya hukum Aisyah. Allah. Tidak terlalu mengerti. Kalau kumis atau kumis itu tidak ngerti saya. Tapi begitu yang terjadi di sana. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Lut. Nabi Lut itu begitu. Oleh karena itu di Palu itu dihancurkan dengan likuifaksi. Lalu di Cianjur itu banyak orang keluar dari Islam. Dikasihlah beras, dikasihlah Indomie, dikasihlah pakaian, dinikahilah dengan orang-orang kaya dari non-muslim. Pindah mereka murtad, Allah menegur mereka dengan gempa. Alhamdulillah, apa yang terjadi di sana pelajaran berharga buat kita. Jadi yang pertama amalan manusia yang bisa mengundang murka ketika kita sujud, kita tidak sujud kepadanya. Mengaku ke Islam itu sampah ya. Itu kata kasar. Karena itu saya mengajak sekali lagi keluarga yang ada di sini, mari kita sama-sama menyadarkan kita punya diri, karena nasihat yang paling utama nasihat diri. Apa itu nasihat diri? Satu, umur. Kalau kemarin kita 40 tahun jarak jauh kita masih bisa membaca, sekarang 60 tahun kita punya istri pun sudah susah kita tandai. Dulu dari Roro mau tandai balinya. Oh, suara no baling lu. Hendak ini otak perai gue begini perai ini. Oh, salah jatuh bang. Allah. Gitu toh. Jadi itu yang pertama. Berikutnya amalan manusia yang kedua yang bisa mengundang murka Allah ketika di tempat itu terjadi perzinahan secara masif. Allah. Pelacuran, selingkuh. Ketika itu terjadi banyak di tempat itu, maka itu alamat akan datangnya murka Allah. Tapi kita alhamdulillah di Konawe Selatan ini hal yang seperti itu belum banyak terjadi. Walaupun sudah ada juga di Facebook yang kasus-kasus perselingkuhan, tapi tokongan doa cukup tuh kata podea yang tertulapa. Cukup kita dengar saja yang kita melakukan. Itu perbuatan kedua yang bisa mendatangkan murka Allah. Yang ketiga, perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah ketika orang tua tunduk pada kehendak anaknya. Saya ulangi, ketika orang tua tunduk pada kehendak anaknya. Kalau pada kita di batu apa? Kita tempat ini anak. Kalau itu terbalik, maka itu mendatangkan murka Allah. Hendak itu, tadi atau andalo pas boleh apa no? Tadi atau andalo semitele ini, toto untuk anak muda. Makanya jangan heran. Tadi andalo lebih kagum sama Ronaldo daripada sama bapaknya. Kena amano metena, boleh suarin be. Tapi kini Ronaldo gue gol sampai tamu kan. Allah. Bayangkan ini. Ini yang bisa kita harus antisipasi berbahaya sekali. Ya, bisa begini. Lebih parli Ronaldo dan paman. La Piala Dunia boleh tadi Ronaldo. Yang keempat yang bisa mendatangkan murka Allah ketika pemerintahan itu zalim. Ketika pemerintah itu membohongi rakyat. Ketika pemerintah itu melakukan yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Kalau pemerintah seperti itu mengundang murka Allah. Yang lainnya kepala desa Rope Pareda, omehato kalau pinarna. Bupati, omehato kalau pindah sekolah. Osama, omehato kalau pindah sekolah. Kalau itu terjadi, maka itu mengundang murka Allah. Allah. Dan yang kelima yang bisa mendatangkan murka Allah di suatu tempat, ketika di tempat itu banyak orang putus silaturahmi. Radio itu meong. Gara-gara itu hari behu kapal desa, hari behu bupati, hari behu caleg anak bate kong am toko udah tuh begitu.
Kalau itu terjadi ketika silaturahmi banyak putus, maka hati-hati Bapak Ibu, murka Allah semakin dekat datang. Oleh karena itu, kalau kita beda pilihan, kalau kita beda calon, itu demokrasi. Kata Rasulullah, ikhtilafi ummati rahmat. Perbedaan di antara umat Islam itu rahmat Allah. Dengan berbeda kita bisa tahu yang bagus. Dengan berbeda kita bisa tahu yang menang. Kalau kita tidak berbeda, mana mungkin ada yang menang. Kalau kita tidak berbeda, mana mungkin kita tahu yang terbaik. Karena itu kalau berbeda bersyukur. Kau hari tak umum aku yang melakukan kobe itu malah ini petar taman itu aku tidak bakal kembali sudah. Berbeda gitu. Bapak Ibu sekalian anak muda ulakum yang hai, itulah yang dapat saya sampaikan. 5 perkara yang bisa mendatangkan murka. Yang pertama, ketika kita tidak sujud, maka mulai kesempatan ini sampai. Kalau kita belum sempat, pakai rambut temelan. Note di Nabi, nyane sampai hayal tuh tahun. 3 tahun kita salat tanpa baca. Pak Ustadz, saya tidak tahu mengaji. Salat saja dulu tanpa baca. Bagaimana salat tanpa baca? Allahu Akbar. Akang tumbeho itu to. Kino toro lak moroko cukup to kano pung di pun. Mulai tumpas. Allah 3 tahun kita seperti itu salat diterima. Apa tujuannya? Sambil kita belajar. 3 tahun dikasih kesempatan belajar. Tapi sampai 5 tahun aku ika kamu tibu tindak di bahasamu. Lala lengamu to makubal. Oh, lala lengamu to makubalan to itu nih. Sesio kuno tuh tak berbaik kesempatan. Apa teh hatul hafal. Hari ini melatih Fatihah waktu nunggu kolong. Biasa ketemu orang setengah mata terpelatih bagus tuh. Mau doa kita biar tak puasa Fatihah melatih kan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Mari kita sujud. Turun sampai ada mudah kita. Saya sendiri sudah masuk 52 tahun. Dulu ketika masih 30 tahun, keras kita punya tenaga. Ini nonton. Langkah flowing harus lembut. Karena itulah namanya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.